Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, keluarkan catatannya, alkitabnya, tugas-tugasnya dikeluarkan semua ya. Kalau semua dikeluarkan, maka anak-anak ibu mengajak untuk kita semua menyanyi dan berdoa ya. Menyanyi terima kasih Tuhan, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan hadapan syukur bagimu. Mari kita semua berdoa. Bertangan tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih bimbingan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Di pagi hari ini Tuhan kami datang membawa segala ungkapan syukur bahkan terima kasih kami anak-anak-Mu karena berkat bahkan pertolongan Tuhan yang begitu baik kepada kami sehingga kami dapat sampai sekolah kami dan di dalam ruangan ini Tuhan untuk kami boleh belajar dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua dan boleh berkenan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini tentang arti bertobat, ya, arti bertobat. Arti bertobat dan di dalam kitab Lukas 15 ayatnya yang ke-22. Nah, anak-anak, ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat menyebutkan atau menjelaskan arti bertobat. Terus yang kedua, siswa dapat menjelaskan mengapa manusia harus bertobat. Terus yang ketiga, siswa dapat menyatakan tekad untuk mau bertobat. Nah, anak-anak, saya belum melakukan penjelasan tentang pelajaran kita. Ini mau bertanya dulu siapa di sini tahu arti bertobat? Nah, Kenneth, apa itu bertobat, Kenneth? Sebuah proses perubahan tingkah laku dari buruk menjadi lebih baik. Iya. Jadi kata Kenneth, sebuah proses perubahan tingkah laku dari buruk menjadi lebih baik. Tepuk tangan buat Kenneth. Orang yang berubah dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru, baik itu cara hidup yang baru, ya. Yang dulunya tidak baik, dia berubah menjadi baik, atau yang dulunya buruk menjadi lebih baik. Anak-anak, mari kita membuka di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, ya. Lukas 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-32 dengan perikop tentang perumpamaan tentang anak yang hina. Di situ kita baca satu persatu ayatnya. Yesus berkata, lagi ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di negeri itu, lalu ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi
tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 8, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku bawa mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin kepada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tahun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sumber ada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, yang mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian, lalu ia memanggil salah seorang hamba bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali dan ayahmu menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia, untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah membawakan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka. Tuhan Yesus pada waktu dulu anak-anak mengajarkan banyak-banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi waktu itu dengan ajaran tentang perumpamaan, ya, perumpamaan. Nah, perumpamaan ini supaya banyak orang tahu dan mengerti arti kerajaan Allah, ya, arti kerajaan Allah pada waktu itu. Dan ini merupakan perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus pada waktu itu tentang anak yang hilang, ya, di mana anak ini hilang itu dengan cerita yang begitu unik dan panjang, ya. Kita melihat anak ini dia lahir dari dua orang bersaudara, yang satu itu anak sulung dan satunya anak bungsu. Anak sulung itu, anak bungsu itu dia awalnya itu melihat kalau bapaknya itu kaya raya, punya banyak kekayaan, dia meminta kepada bapaknya, Bapak, kalau bisa bagi saya punya bagian harta dari milik Bapak, biar saya bisa pakai. Lalu bapaknya itu ikut. Bapaknya ikut, lalu apa diberikan kepada anaknya? Bapak ini memberikan semua bagian harta yang menjadi milik anak bungsu ini. Diberikan banyak-banyak, ya, uang, barang-barang. Lalu apa yang dia lakukan anak-anak? Dia menjual semua, ya. Dia menjual semua harta kekayaan diberikan bapaknya itu. Dia pakai untuk apa? Dia pakai untuk pergi jalan jauh kayak di kota besar. Di situ dia hidup berfoya-foya dengan orang-orang di sana. Dia ibarat kota, ya, kalau disebut dengan kota itu banyak uang, banyak emas, banyak segala sesuatu yang di mana-mana, dia tidak merasa kesulitan. Nah, lama-kelamaan anak-anak yang terjadi, barang-barang uangnya ini pun habis, ya, habis karena dia pakai berfoya-foya. Berfoya-foya artinya dia pakai untuk bersenang-senang, hidup semau dia. Dia beli makanan yang enak-enak, dia ke tempat penginapan yang mewah pakai. Nah, tapi dia tidak tahu bahwa daerah di tempat itu anak-anak mengalami kelaparan, ya, mengalami kelaparan di situ, krisis kelaparan, tidak ada makanan. Lalu apa yang dia harus lakukan? Dia mencari pekerjaan. Itu didapat adalah menjaga babi. Nah, pekerjaan menjaga babi itu pekerjaan yang paling hina dan kotor anak-anak. Paling hina dan kotor sudah. Tetapi mau tidak mau dia harus lakukan untuk bertahan hidup. Lalu
dia mengambil makanan apa sih diberikan untuk babi makan, dia ambil untuk makan. Lalu dia teringat bahwa di rumah bapaknya itu banyak pelayan, ya, banyak mendapatkan bapaknya. Lalu dia bilang begini, Bapak, saya sudah terlalu berdosa buat Tuhan dan juga terlebih kepada engkau dan juga kepada Tuhan. Saya tidak lagi dikatakan anak bapak lagi. Kalau dia menangis, bapaknya ini langsung merangkul dia, ya, merangkul dia. Bapaknya ini menyuruh ke para pekerjaannya untuk mengambil sepatu, baju yang baru, terus lembu yang tangguh. Mereka akan melakukan ucapan syukur pesta, ya, di mana mereka merasakan bahwa anak yang hilang itu sudah, yang mereka rasa kalau anak ini sudah mati, ternyata dia masih hidup. Lalu mereka melakukan pesta, yang merupakan ungkapan syukur atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Anak yang hilang ini bisa kembali. Kasih Tuhan seperti perkembangan Bapak ini, walaupun kita sudah hilang oleh karena kita punya kesalahan dosa, tetapi Tuhan masih merangkul kita kuat-kuat anak-anak, ya. Tuhan masih menginginkan kita untuk kita kembali, ya. Tuhan masih menginginkan kita manusia untuk datang kepada Tuhan, ya. Walaupun kita dengan keadaan hidup kita yang paling hina dan kotor, walaupun kita dalam keadaan hidup kita yang paling berdosa, tetapi Tuhan masih tetap menerima kita sebagai anak-anaknya. Untuk ini mana? Untuk apa? Untuk beli buku. Ternyata dan tinggallah, ya, tinggallah. Hakikat dosa yang sebenarnya itu ada 3. Yang pertama dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa tinggallah. Dia akan mencakup seluruh kehidupan manusia. Jadi kalau saya ada yang bertanya, dosa-dosa itu ada berapa macam? Dosa tingkah laku, perbuatan, dan perkataan. Nah, anak-anak, manusia harus selalu bertobat dan harus mengakui dosanya. Kenapa? Karena manusia akan mendapat anugerah penampunan dari siapa? Iya, manusia itu akan mendapat anugerah penampunan dari Tuhan. Makanya manusia harus mau mengaku dosanya. Jangan diam-diam tutup-tutup dosa di situ. Padahal sudah bikin salah. Orang tanya, soalnya beta sudah bikin. Betul ibu, beta betul. Sumpah nih, beta sudah bikin ibu, betul. Padahal ada bikin. Betul ibu, beta suka KPR ibu, nah ini. Beta lupa, padahal sudah bikin PR. Bertolong kan? Itu dosa apa? Berkata? Dan juga ada dosa pikir? Iya. Dulu baru berkata, itu baru bertindak. Jadi semua dosa sudah ada di dalam. Dosa pikiran sudah ada, dosa perkataan sudah ada, lagi dosa apa? Tindakan. Dan yang berikut adalah kenapa bertobat itu perlu tekad dan komitmen yang kuat anak-anak. Bertobat itu perlu ada tekad dan komitmen yang kuat. Kalau mau bertobat itu perlu komitmen, perlu tekad untuk melakukan hal tersebut. Kalau keadaan sadar. Tuhan, hari ini saya tidak mau melakukan bahasa kotor lagi. Berbicara bahasa kotor lagi, Tuhan. Benar kok? Iya. Saya tidak mau ngomong bahasa kotor seperti maki. Ibu lihat ya, anak-anak di sini orang tua banyak sekali yang sering-sering ibu duduk di pinggir itu, ibu lihat dengar, ibu lihat suka oleh teman, nanti itu mulai kasih keluar bahasa kotor. Dan banyak juga yang sudah sering-sering laku itu banyak itu. Karena apa? Membiasakan bahasa mulut itu dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Anak-anak, biasakanlah mulut kita itu berbicara bahasa-bahasa membangun orang lain, ya. Biasakan mulut kita itu berbicara bahasa-bahasa yang baik, ya. Yang ada damai sejahtera buat orang lain. Jangan buat orang lain sedih, sakit hati karena kata kalimat kita yang kita lakukan.
apalagi perbuatan kita lakukan, ya. Itu merupakan contoh yang baik sebagai orang yang bertobat. Ya karena aku kedua gara-gara tidak bawa kita, kesalahan yang besar. Dan setelah hari ini sudah berubah, besok lagi masih bikin lagi, namanya manusia muka belakang kayak udah maju mundur, ya. Manusia muka belakang itu kayak udah dia kada udah maju kada mundur, ya. Hari ini baik, besok tidak baik. Iya, muncul. Hari ini baik, dia sekarang sudah sakit sedikit. Maka karena itu anak-anak, maka pelajaran kita hari ini, ibu bukan sampai di sini, ingat tugas untuk kalian kerja di rumah adalah baca kembali di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32, dan jawablah pertanyaan menurutmu apa arti bertobat, jelaskan, dan apakah manusia perlu bertobat, ya. Apakah manusia perlu bertobat, ya. Itu jelaskan, ya. Nanti kerjanya di rumah, ya. Kerjanya di rumah, ingat minggu depan itu ibu akan periksa, ya. Dan PR-nya ingat buku mingguannya dibikin, lalu Alkitab harus bawa, ya. Dari itu kita menyanyi satu lagu dan kita berdoa untuk akhir pelajaran kita. Bapak sudah kepadamu 1, 2, 3. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tuhan, di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Bapak. Kami sudah belajar, kiranya Tuhan memberkati kami semua, anak-anak Tuhan berkati. Biarlah mereka dapat lebih mengerti, memahami pelajaran hari ini Tuhan. Ini proses pertumbuhan bahkan masa depan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan.